Debut Victor Gyökeres bersama Arsenal panen kritik. Mikel Arteta pasang badan. Mikel Arteta berharap 3 pemain fit menjelang bergulirnya Liga Inggris. Arsenal petik banyak pelajaran usai dibungkam Tottenham Hotspur. Dikiranya Arsenal, ternyata Liverpool klub terboros musim ini. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Debut Victor Gyökeres bersama Arsenal panen kritik. Mikel Arteta pasang badan. Victor Gyökeres akhirnya melakoni debut bersama Arsenal dalam laga pramusim melawan Tottenham Hotspur di Hong Kong. Namun, debut Victor Gyökeres ini justru menuai kritik pedas di media sosial setelah sang striker tampil minim aksi. Victor Gyökeres yang masuk pada menit ke-77 menggantikan Kai Havertz hanya mencatatkan 2 sentuhan selama 13 menit bermain. Sayangnya, Victor Gyökeres lebih banyak berlari tanpa bola dan tidak banyak terlibat dalam permainan tim. Alhasil, skor kekalahan Arsenal versus Tottenham itu tidak berubah hingga peluit akhir. Namun, Mikel Arteta tidak merisaukan kritik Victor Gyökeres tersebut. Pelatih Arsenal itu memberikan pembelaan dan menjelaskan bahwa kondisi fisik Gyökeres memang belum 100% fit. Kondisi tersebut membuat sang striker tak bisa tampil maksimal. Gyökeres juga baru beberapa kali mengikuti sesi latihan Arsenal, sehingga masih belum nyetel dengan gaya main tim. Jelas Mikel Arteta. Anda bisa langsung melihat energi dan kualitas yang akan mereka tunjukkan. Pertandingan itu singkat, tapi setidaknya sudah berakhir, dan ketika mereka bermain melawan Villarreal, saya yakin penampilannya akan berbeda. Ujarnya penuh keyakinan. Mikel Arteta berharap 3 pemain fit menjelang bergulirnya Liga Inggris. Manajer Arsenal Mikel Arteta berharap Gabriel Magalhaes, Jurrien Timber, dan Riccardo Calafiori akan fit untuk awal musim Liga Inggris 2025-2026. Ketika pemain tersebut absen dalam kekalahan 1-0 dari Tottenham Hotspur di Hong Kong pada hari Kamis 31 Juli 2025. Gol Pape Matar Sarr dari tengah lapangan memastikan kemenangan Spurs di Stadion Kai Tak. Gabriel dan Timber tidak bermain dalam 3 pertandingan tur pramusim Arsenal ke Asia setelah mengalami cedera akhir musim lalu. Gabriel bermain selama 45 menit dalam pertandingan tertutup melawan Watford dalam laga pertama sejak menjalani operasi hamstring. Tetapi ia merasakan gangguan dalam latihan dan tidak tampil lagi sejak saat itu. Timber menjalani operasi pergelangan kaki pada bulan Mei 2025. Ia tidak bermain semenit pun dalam tur tersebut. Calafiori harus digantikan saat Arsenal menang 3-2 atas Newcastle di Singapura. Tetapi kini ia telah kembali berlatih. Arteta menghadapi pertanyaan soal adakah keraguan terhadap kebugaran 3 pemainnya menjelang laga melawan Manchester United dalam laga pembuka pada 17 Agustus mendatang. Jika mereka berkembang seperti yang telah mereka lakukan dalam beberapa hari terakhir, seperti Gabriel Magalhaes, Calafiori, dan Timber, ketiganya akan tersedia untuk pertandingan, ujar dia. Dikutip dari laman resmi klub, Leandro Trossard masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua laga Arsenal melawan Spurs. Tetapi ia terpaksa ditarik keluar 15 menit kemudian. Dia merasakan sakit pada ototnya, jadi kami harus memeriksanya, ucap dia. Arteta juga menepis kekhawatiran Kepa Arrizabalaga mengalami cedera serius. Dia juga merasakan hal yang sama saat melawan Newcastle. Jika pertandingan melawan Tottenham itu di Liga Primer, dia bisa saja bermain, tetapi kami memutuskan untuk tidak melakukannya, ujar dia. Arsenal petik banyak pelajaran usai dibungkam Tottenham Hotspur. Meski hasilnya tak seperti yang diharapkan, pelatih Mikel Arteta menilai ada pelajaran penting yang bisa diambil dari laga ini, terutama dalam konteks persiapan tim jelang musim baru. Dari segi persiapan, lawan yang kami hadapi atmosfernya stadion tempat kami bermain, kata Arteta di situs resmi klub. Kami tidak berhasil mendapatkan hasil yang kami inginkan, tetapi banyak hal yang bisa dipetik. Arteta menambahkan bahwa pemusatan latihan selama tur Asia memberikan fondasi yang solid bagi timnya, dan ia menantikan laga-laga uji coba berikutnya untuk mempertajam performa skuad. Tetapi banyak hal positif yang bisa diambil dari pemusatan pelatihan dan para pemain.
kami akan kembali bertanding pada hari Rabu. Gelandang anyar Arsenal Mikel Merino turut angkat bicara usai kekalahan dari rival sekota. Ia menekankan bahwa hasil negatif ini justru bisa membakar semangat tim untuk tampil lebih baik di kompetisi resmi. Ini bukan hasil yang kami inginkan, ujar Merino. Jelas, menang adalah prioritas kami, tetapi di pramusim ada hal-hal yang lain yang sangat berharga, seperti menjaga kebugaran dan menjaga hubungan dengan para penggemar di kota yang luar biasa ini. Merino menilai Arsenal mampu tampil dominan di sebagian besar pertandingan meski gagal mencetak gol. Ia percaya tim bisa mengambil sisi positif dan menjadikannya pelajaran menjelang kick-off Premier League. Kami beradaptasi dengan cepat di lapangan dengan lawan, saya rasa kami mendominasi sebagian besar pertandingan. Hasil ini jelas merupakan bagian terburuk, tetapi kami harus mengambil sisi positifnya. Jelas perasaan ini akan menjadi bahan bakar musim ini untuk terus berkembang, terus belajar, dan semoga bisa semakin berkembang, tambahnya. Dikiranya Arsenal, ternyata Liverpool klub terboros musim ini. Arsenal memang mendatangkan banyak pemain musim ini dengan salah satu saga terbesarnya, yaitu transfer Gyökeres dari Sporting. Namun ternyata Liverpool menjadi klub Liga Inggris terboros dalam berbelanja pemain pada bursa transfer musim panas ini hingga Kamis 31 Juli pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari laman Transfer Market, Liverpool telah mengeluarkan biaya sebesar 308 juta euro atau sekitar 5,8 triliun rupiah untuk mendatangkan 5 pemain, yaitu Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremy Frimpong, dan Armin Pesci. Pemain termahal yang didatangkan oleh Liverpool pada bursa transfer musim panas ini adalah Florian Wirtz dengan biaya mencapai 125 juta euro atau sekira 2,3 triliun rupiah. Sementara itu peringkat kedua klub terboros Liga Inggris yang berbelanja pemain pada musim panas ini adalah Chelsea yang mengeluarkan 243 juta euro atau sekitar 4,5 triliun rupiah untuk 7 pemain. Ketujuh pemain yang didatangkan oleh Chelsea pada bursa transfer musim panas ini adalah Jamie Gittens, Joao Pedro, Liam Delap, Estevao, Dario Hugo, Mamadou Sarr, dan Kendry Páez. Meski menjadi klub kedua yang paling boros, Chelsea sejauh ini menjadi klub dengan pendapatan terbesar dari hasil menjual pemain pada bursa transfer musim panas ini. The Blues berhasil menjual 7 pemain dengan total pendapatan 151 juta euro atau sekira 2,8 triliun rupiah. Hasil penjualan Noni Madueke, Joao Felix, Georgi Petrovic, Matis Amougou, Basir Humphreys, Kepa Arrizabalaga, dan Marcus Bettinelli.